Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel inankito.org. Teman-teman, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang pengenalan virus. Seperti yang kita ketahui, virus menjadi perbincangan hangat di dunia. Virus menjadi topik utama pembicaraan sampai saat ini dengan kondisi wabah virus corona. Nah, teman-teman, dengan itu kami bermaksud ingin mengenalkan virus ini sehingga apa yang beredar di masyarakat tidak terlalu luas, bisa memberi manfaat dan kehati-hatian kita dalam mengatasi penyebaran dari virus ini sendiri. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi kita, mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain. Nah, apa itu virus? Virus ini sendiri di dalam konsep biologi, dia merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan parasit obligat ini? Parasit obligat ini artinya virus tidak dapat melakukan keberlangsungan hidupnya tanpa ada inang yang dia hinggapi. Nah, inang itu bisa berupa sel bakteri, sel monera, sel jamur, atau makhluk hidup yang lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan termasuk manusia. Tanpa inang itu, virus tidak dapat berkembang, tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Dia hanya sebuah partikel, seperti halnya debu atau seperti halnya pasir. Tidak dapat berkembang sama sekali. Nah, yang kedua, virus ini bersifat aseluler atau disebut dia itu bukan sel. Seperti yang saya jelasin sebelumnya tadi, dia bukan sel. Bukan sel dalam arti dia hanya bisa seperti makhluk hidup jika dia ada inang. Kalau dia hidup di luar inang, dia akan bersifat seperti partikel-partikel biasa. Yang ketiga, dia berukuran sangat renik atau dia berukuran sangat mikroskopis. Bahkan ukuran virus ini hanya nanometer. Di dalam sel inang, virus itu menunjukkan ciri dari makhluk hidup. Sedangkan di luar sel inang, dia menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Seperti yang kita jelaskan ciri pertama tadi, dia hanya bersifat partikel. Ini bersangkut paut dengan yang ciri keempat ini. Di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri dari makhluk hidup. Dia bisa reproduksi, atau disebut dia bisa berkembang biak. Dia membutuhkan nutrisi. Dia bernapas secara sederhana. Tapi kalau di luar itu, di luar inang, dia hanyalah seperti partikel-partikel debu, seperti partikel-partikel pasir. Dia hanya layak benda mati. Dia tidak dapat berkembang biak. Dia tidak makan atau tidak membutuhkan nutrisi kalau dia di luar tubuh inang atau di udara bebas seperti itu, ya. Oke, bagaimana virus ini dapat diketahui walaupun ukurannya sangat kecil. Nah, ini virus itu mempunyai sejarah panjang dalam penemuannya. Yang pertama kali itu dari penelitian A. Myers. A. Myers ini mengamati ada pohon tembakau yang layu, yang sakit begitu. Kemudian A. Myers penasaran, ini sepertinya, kata beliau, kena terinfeksi oleh makhluk hidup sehingga dia sakit.
Nah, dari sana Amayer ambil cuplikan dari daunnya, kemudian dia ekstrak. Di ekstrak itu dia tumbukin pakai air, kemudian air itu dia saring menggunakan penyaring eh, penyaring kertas gitu. Mungkin bagi teman-teman yang suka di lab tahu ada yang namanya tisu penyaring. Nah, dia saring, kemudian dapatlah ekstrak dari air tembakau yang udah dia ekstrak tadi. Kemudian hasil saringan yang bersih itu dia semprotkan ke tumbuhan tembakau yang sehat. Ini maksud Myers, dia mau membuktikan bahwa ada makhluk hidup, mungkin itu bakteri atau protista, yang tinggal di daun itu. Sehingga di saat dia saring, kalau disemprot, semestinya tumbuhan yang kena semprot oleh cairan tadi, cairan yang sudah disaring itu semestinya tidak sakit. Ya, tidak sakit. Kenapa? Karena kalau disaring semestinya bakteri, monera dan segala macam itu dia tersaring. Artinya air itu semestinya steril. Nah, tapi ternyata setelah Amayer semprot pada tumbuhan yang sehat, tembakau yang sehat, ternyata tembakau itu juga ikut sakit. Nah, di sini Amayer bertanya, "Loh, kok ini jadi sakit?" Tapi airnya bersih, tidak ada monera, tidak ada bakteri yang ditemukan. Nah, di situ ditarik kesimpulan, sangat memungkinkan ada makhluk, ada benda yang lebih kecil daripada bakteri, sehingga dia lolos dari saringan tadi dan dapat menginfeksi tembakau. Saat itu, Amayer tidak tahu apa dan siapa yang menginfeksi dari tumbuhan itu, tapi dia meyakinkan bahwa di dalam cairan itu masih terdapat partikel atau terdapat makhluk hidup yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Nah, setelah beberapa lama penelitian ini diuji coba oleh Dmitry Ivanovsky. Dmitry Ivanovsky ini melakukan penelitian sama dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, hanya saja di waktu itu sudah ditemukan mikroskop elektron. Nah, dengan ditemukan mikroskop elektron, sehingga hasil dari percobaan ini, si air tadi bisa diteteskan kemudian diamati di bawah mikroskop elektron. Nah, disitulah ditemukanlah ada benda-benda, ada makhluk hidup yang sangat kecil yang kita kenal saat ini bernama virus. Nah, khusus virus yang ditemuin di tembakau ini, virus yang pertama kali ditemuin ini dinamakan TMP atau singkatan dari tembakau mozaik virus. Nah, begitu teman-teman, bagaimana virus itu ditemukan. Jadi, virus ditemukan pertama kali itu adalah virus yang menginfeksi pada tumbuhan tembakau. Oke, next kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, berikut ini merupakan tampakan dari struktur tubuh virus. Ya. Nah, virus ini sebenarnya mempunyai dua macam. Yang pertama ada virus berselubung, ada virus yang kompleks. Saat ini yang ditampil di layar Anda itu merupakan virus berselubung. Nah, contoh dari virus berselubung ini sendiri ada virus HIV atau kita kenal HIV/AIDS ya. HIV itu nama virusnya, AIDS itu nama penyakitnya. Ada juga yang lagi booming sekarang itu adalah virus corona yang mempunyai selubung. Nah, selubung ini kita lihat satu-satu. Yang pertama itu ada reseptor virus yang mirip dengan pangku payung yang ditancap ya kalau digambarin. Itu sebenarnya berfungsi untuk mendeteksi inang mana yang cocok terhadap reseptor virus ini. Makanya teman-teman, coronavirus, HIV/AIDS sebenarnya tidak dapat menginfeksi semua orang di bumi ini. Maksudnya dia hanya menginfeksi orang-orang tertentu, tidak semua. Tidak semua itu artinya ada orang-orang tertentu yang kebal terhadap
virus corona ataupun virus HIV/AIDS. Kenapa? Karena reseptor virusnya itu tidak cocok dengan sel manusianya. Seperti itu. Tapi ingat, di sini saya katakan tidak semua itu bukan berarti tidak semua manusia itu bisa terinfeksi. Ada orang yang tidak dapat terinfeksi oleh virus corona atau virus HIV/AIDS. Kenapa? Karena reseptornya yang tidak cocok. Nah, saya ulang lagi, jadi reseptor virus ini sebagai kayak pengenal lingkungannya untuk dia menginfeksi inang. Kemudian yang kedua, di situ ada materi genetik. Materi genetik itu ya bisa berupa DNA atau berupa RNA. Nah, di sini ada pembeda virus. Virus itu memang bedanya dengan makhluk hidup yang sel dari sini. Kalau di virus itu dia hanya terdiri DNA atau RNA. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu DNA punya, RNA juga punya. Kalau virus DNA atau RNA materi genetiknya. Nah, kita lanjut. DNA atau RNA itu ditutupin atau dilindungi oleh selubung protein yang dikenal dengan kapsid. Ya, kalau ditanyain apa itu kapsid, kapsid itu sebenarnya pelindung dari DNA atau RNA pada virus. Kemudian ada kapsul virusnya. Kapsul virus, kalau kapsul virus itu yang melindungi. Nah, nanti reseptor itu adanya di kapsul. Kalau kita bayangkan virus ini seperti manusia, kapsul virusnya itu seperti kulit kita gitu. Ya. Oke. Nah, yang ini merupakan struktur virus kompleks. Jadi struktur tubuh virus yang kompleks. Jadi kalau virus yang kompleks ini agak mirip-mirip dengan alien atau kalau digambarin mirip dengan robot ya. Ya, kenapa disebutin kompleks? Karena dia ada kepalanya ya. Ada bagian selubung ekor dan ada serabut ekornya. Nah, selubung ekor dan serabut ekor itu sebenarnya sebagai alat gerak untuk dia berpindah. Berpindah, dia bergerak, dia untuk dia melayang, berjalan gitu kan. Kalau di kepalanya tuh terdapat DNA di dalamnya. Ya, DNA bisa juga RNA di dalamnya. Oke, nah gambar yang di luar yang besar itu merupakan gambar yang digambarkan oleh komputerisasi. Jadi digambarkan virusnya seperti itu. Tapi kalau gambar asli di alam, gambar asli di inang yang berhasil ditangkap menggunakan mikroskop elektron seperti itu, yang gambar yang kecil yang ada 3 itu ya. Ya mirip-mirip dengan alien lah. Dia duduk, yang kuning di bawahnya itu adalah sel inang yang mereka infeksi. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, ini bentuk tubuh virus ya. Bentuk tubuh virus itu dikenal ada 4. Yang pertama ada yang berbentuk bulat ya, contohnya virus corona, virus HIV. Kemudian ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk polihendris, dan ada yang seperti huruf T. Yang tadi yang selubung kompleks itu yang mirip dengan huruf T. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah replika virus. Replika virus itu kalau di makhluk hidup besar dikenal dengan reproduksi atau berkembang biak. Ya, replika virus itu berarti reproduksi atau berkembang biaknya virus. Kenapa virus ini berkembang biak? Ya, tujuannya untuk memperbanyak diri virus itu sehingga dia masih tetap lestari, dia masih tetap eksis di alam ini. Jadi kalau virus itu sudah tidak dapat berreplika, tidak dapat reproduksi atau tidak dapat berkembang biak, ya dia akan musnah, punah sama dengan makhluk hidup lainnya. Nah, replika virus ini terjadi hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Secara umum, replika virus itu melalui 5 tahap. Nah, kita ulang lagi, replika virus ini hanya bisa terjadi kalau dia di dalam sel makhluk hidup. Artinya, seperti yang saya jelasin di depan tadi, kalau seandainya virus itu di udara atau virus itu di luar sel, di luar tubuh, dia tidak dapat berkembang biak sama sekali. Dia hanya layak seperti debu atau pasir. Ya, dia seperti benda mati. Tapi dia kalau di dalam sel,
atau di dalam tubuh dia dapat berkembang biak. Nah, 5 tahap berkembang biak virus ini seperti pada video yang di samping kalian yang di sebelah kiri ya. Nanti saya jelasin satu-satu seperti apa. Tahapan absorpsi, penetrasi, sintesis, ada perakitan dan lisis. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, menempelan ini disebutnya absorpsi. Absorpsi itu di mana virus nempel dengan sel. Kemudian penetrasi itu memasukkan materi genetiknya ke dalam sel sehingga sel itu dikuasai. Nah, setelah dikuasai terbentuklah bagian-bagian tubuh virus disebutnya sintesis. Nah, sintesis ini kemudian menggabungkan hasil badannya itu namanya pematangan atau perakitan. Kemudian lisis itu pecah sehingga virusnya menyebar ke sel yang lain. Kita ulang. Absorpsi, kemudian penetrasi, memasukkan materi genetik, kemudian sintesis dibikin si bagian tubuhnya, kemudian perakitan itu ya dikumpulin jadi satu kesatuan, kemudian lisis pecahnya sel, virusnya terbangan lagi mencari sel inang yang baru, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini sangat sederhana. Kalau virus mau berkembang biak itu dia cukup nempel ke sel, kemudian dia penetrasikan DNA-nya, kemudian DNA nguasain sel, terbentuklah bagian-bagian tubuh virus baru, kemudian dijadikan virus yang utuh, kemudian dia kuasain sel itu dan dipecahkan sehingga mereka bebas ya mencari sel inang yang baru. Nah, di sini juga kalau teman-teman balik ke kasus virus corona yang saat ini, kenapa virus corona itu bisa mematikan? Ya, bisa mematikan. Ini sebenarnya di saat dia bisa nguasain sel tubuh manusia itu dalam jumlah yang lebih banyak. Mungkin untuk lebih lengkap nanti saya bahas di slide berikutnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, virus ini ternyata mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan ini. Nah, berikut ini adalah dampak positif dari virus, yaitu bisa untuk vaksinasi dan penanganan virus itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman tahu kalau seandainya orang disuntik untuk vaksinasi, sebenarnya itu adalah virus itu sendiri atau materi vaksin itu sebenarnya sesuatu seandainya kita lagi vaksinasi tentang virus A. Sebenarnya yang disuntik ke tubuh kita ya virus A itu, tapi hanya virus yang sudah dilemahkan. Jadi si virusnya itu sudah dilemahkan. Untuk apa dia dimasukkan ke tubuh kita? Biar tubuh kita membentuk sebuah antibodi untuk mengenali bahwa virus itu kayak berkenalan. Pokoknya kalau ada benda ini harus dihajar oleh tubuh kita kayak gitu. Tapi si virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu yang udah dijinakkan atau yang udah dilemahkan sehingga tidak berbahaya bagi kita. Untuk apa? Untuk jika ada teman-teman virusnya yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita, antibodi kita udah mengenal kayak gitu. Itu kerja dari vaksin. Mungkin kalau seandainya lebih lanjut nanti bisa nanyain ke teman-teman yang dari dunia kedokteran atau farmasi ya. Nah, kemudian selain itu juga virus yang dilemahkan itu bisa untuk pengobatan. Oke, kita lanjut. Nah, virus itu juga dapat merugikan dalam kehidupan kita ya, baik itu pada tumbuhan seperti kalau kita melihat ada tumbuhan bayam yang keriting daun mudanya, keriting-keriting seperti yang kepanasan itu memungkinkan dia juga diserang oleh virus. Atau pada buah pepaya, mungkin buah pepayanya tidak semulus kehidupan. Atau ya kayak ini, ya kayak kehidupan gitu. Ya, bercanda. Coba kita lihat mungkin seperti pada gambar itu ada pepaya yang memang keriting, kulitnya tidak bersih. Itu dikenakan kenapa? Karena dia udah terserang oleh virus. Kemudian kalau seandainya ada yang nanyain, Pak, gimana kalau pepaya yang diserang oleh virus kemudian kemakan oleh manusia? Berbahaya nggak? Sebenarnya secara logikanya tidak. Karena virus itu spesifik menyerangnya. Kalau dia hanya nyerang pohon pepaya, ya pohon pepaya aja yang diserang. Kecuali sudah terjadi mutasi. Ya. Oke, kita lanjut. Next. Nah, kemudian virus itu menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Mungkin kita kenal ada virus H5N1, virus flu burung, itu menyerang pada
hewan apes atau ayam, unggas dan segala macam. Dan flu burung juga karena tadi kata saya tadi dia spesifik tadinya nyerang unggas, kemudian dia bisa bermutasi, akhirnya H5N1 juga bisa menyerang manusia. Kemudian coronavirus tadinya menyerang hanya di hewan-hewan liar ya, seperti kelelawar, tapi sekarang dia bermutasi bisa juga nyerang manusia. Nah, pada gambar yang ditayangin ini adalah contoh penyakit herpes yang diserang oleh virus herpes. Nah, herpes ini sendiri seperti luka bakar ya, bisa terserangnya di area mulut, bisa diserangnya di area alat kelamin atau di bagian perut. Dia seperti luka bakar kalau kena herpes itu. Ya, semoga teman-teman terhindar, dijauhkan dengan penyakit-penyakit ini. Berikutnya itu yang di bawah itu gambar orang yang lagi batuk. Tapi itu agak lebay ya pencitraannya. Itu digambarkan orang yang sudah terkena oleh coronavirus atau virus corona yang dikenal kita sekarang ini. Nah, virus corona ini ya, seperti yang saya janjikan di depan tadi, dia kalau seandainya di luar dari tubuh, dia tidak dapat berkembang biak. Makanya ada teman-teman yang bilangnya, tolong kalau ada yang sakit 14 hari harus mengisolasi diri. Ini maksudnya di sini biar dia tidak menyebar kemana-mana dulu selama 14 hari itu. Nah, gimana virus ini menyerang tubuh manusia? Di saat dia bisa masuk ke tubuh kita dan bertemu dengan paru-paru. Ya, jadi virus corona ini kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia dapat nyampe ke paru-paru, tepatnya di alveolus. Nah, di situ dia akan menyerang sel-sel alveolus atau gelembung-gelembung pernapasan itu. Di saat di situ virus corona akan melakukan berkembang biak. Dalam waktu singkat dia bisa jutaan virus yang dapat dia replika atau dia berkembang biak. Ya, dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di saat virus itu udah menguasai paru-paru kita, tepat di alveolus itu, akhirnya pernapasan kita akan terganggu. Terganggunya di sebelah mana? Karena di saat oksigen yang mau masuk ke dalam paru-paru itu dia terhalang oleh virus ini karena virus sudah menghancuri alveolus itu, menghancuri gelembung-gelembung pernapasan itu. Nah, di saat ini makanya muncullah sesak napas dan segala macam. Kalau tidak dapat ditangani, makanya dia bisa merenggut nyawa dari yang diinfeksinya. Seperti itu. Jadi hubungan virus ini mematikannya itu di mana? Mematikannya jika virus corona itu udah menyerang paru-paru, tepatnya di alveolus, dia mengganggu sistem pernapasan sehingga udara tidak bisa masuk ke dalam organ tubuh kita. Muncullah kayak sesak napas dan segala macam. Ya, batuk, segala macam, antibodi kita kerja tapi tidak dapat menghajar si virus corona ini ya. Makanya sistem imun kita akan kalah, akhirnya orang yang terinfeksi oleh coronavirus ini ancamannya adalah nyawa. Seperti itu. Oke, mungkin untuk lebih jauh kita bahas tentang coronavirus ini akan kita bahas di video berikutnya. Kenapa? Karena pada materi ini kita hanya mengenalkan sebenarnya apa itu virus. Ya, insya Allah dari video berikutnya kita bahas tentang virus corona, khusus untuk virus corona. Seperti apa, dari mana, kemudian bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menyembuhkan yang udah sakit. Ya, oke. Itu saja, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.